Sahabat Bahtera, di video series ini saya akan mencoba membahas tentang buku Unexpected Journey. Ini adalah buku Soul Journey seri ketiga. Kita akan mulai dari bab pertama. Sahabat Bahtera, Tuhan memang menjadi kata yang terus diperdebatkan sepanjang masa. Diperdebatkan tentang ada dan tidak adanya Tuhan itu. Saya tidak akan mengajak Anda untuk mendiskusikan tentang hal tersebut. Karena bagi sebagian orang, ia akan mempertahankan Tuhan. Mempertahankan Tuhan ada hanya karena informasi dari orang sebelumnya atau dari kitab yang ia baca. Dan ia sangat yakin Tuhan itu ada hanya karena informasi tersebut. Sayangnya demikian. Keyakinan adanya Tuhan itu disertai dengan informasi tentang benar dan salah, baik dan buruk. Sehingga dari sejak awal, sebagian manusia itu telah punya pengetahuan siapa yang harus dimusuhi, siapa yang harus dibela, karena keyakinan terhadap Tuhan tadi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kata Tuhan dari arti atau sisi real dan unreal. Sekali lagi ya, real dan unreal. Nyata dan tidak nyata. Ini bukan tentang ada dan tidak ada. Sekali lagi, kita tidak membahas apakah Tuhan itu ada atau tidak. Oke. Yang akan saya bahas di bagian ini adalah real or unreal. Nyata atau tidak nyata. Sekali lagi, bukan tentang ada dan tidak ada. Saya nggak bahas itu. Oke. Sesuatu yang tidak nyata dapat dikatakan ada apabila manusia menghadirkan imajinasinya sebagai sesuatu yang ada. Oke, saya ulangi lagi pelan-pelan. Sesuatu yang tidak nyata dapat dikatakan ada apabila manusia menghadirkan imajinasinya sebagai sesuatu yang ada. Oke, sesuatu itu nggak nyata. Tapi manusia bisa mengatakan ada. Kenapa? Karena manusia menghadirkan imajinasinya sebagai sesuatu yang ada. Oke, kemudian sesuatu yang tidak nyata dapat dikatakan tidak ada bila manusia tidak menghadirkan imajinasinya sebagai sesuatu yang ada. Kalimat kedua saya ulangi. Sesuatu yang tidak nyata dapat dikatakan tidak ada bila manusia tidak menghadirkan imajinasinya sebagai sesuatu yang ada. Oke, menarik kan? Karena ada dua sisi cara pandang tentang real dan unreal tadi. Unreal bisa menjadi ada, real bisa menjadi tidak ada. Kemudian sesuatu yang nyata dapat dikatakan ada. Ini sesuatu yang nyata dapat dikatakan ada. Karena memang hadir di sini, saat ini dan sekarang. Oke. Kalau itu nyata, maka dia dikatakan ada. Kenapa? Karena memang hadir di sini, saat ini, sekarang. Karena dapat kita observasi semua, dapat kita lihat semuanya. Sesuatu yang nyata tidak dapat dikatakan tidak ada. Bagaimana mengatakan hal yang nyata tidak ada? Sementara semua membuktikan kenyataan tersebut. Ini artinya bahwa semua itu bisa mengobservasinya. Semua bisa mengalaminya, hal yang nyata itu. Jadi hal yang nyata
tidak dapat dikatakan tidak ada. Nah, saya sedikit memberi gambaran tentang real dan unreal ini. Kita lihat dari sisi ini. Sesuatu yang nyata atau real itu dapat dilihat, dapat diraba, dapat dicium, dapat didengar, dapat disentuh ya, oleh semua orang tanpa kecuali. Kalau itu nyata atau real. Saat kita menyaksikan matahari pagi, maka matahari adalah sesuatu yang nyata. Karena ia nyata, maka kita tidak perlu memperdebatkan. Kita tidak bisa memperdebatkan hal yang nyata. Yang dapat diperdebatkan itu hanyalah sesuatu yang tidak nyata, unreal, karena membuka ruang untuk saling menyatakan kenyataan yang dibuat lewat imajinasinya. Perdebatan itu muncul sekali lagi atas sesuatu yang unreal, yang tidak nyata, karena hal itu membuka ruang untuk saling menyatakan kenyataan yang dibuat lewat imajinasinya, lewat persepsinya, lewat pikirannya. Nah, ada salah satu ungkapan yang terkenal tentang Tuhan. Ungkapan itu adalah, "Aku adalah sesuai prasangka hambaku." Nah, kita lihat. Sesuai ungkapan hal itu tadi ya, aku sesuai prasangka hambaku tadi, sangat jelas bahwa Tuhan bukan sesuatu yang nyata. Ia adalah sesuatu yang tidak nyata, unreal. Kenapa? Nah, bagaimana mungkin apabila sesuatu yang nyata, namun sesuai dengan prasangka masing-masing? Saya ulangi bagian ini. Bagaimana mungkin apabila sesuatu yang nyata, namun sesuai dengan prasangkanya masing-masing? Ada nggak sesuatu yang nyata, tetapi prasangkanya berbeda-beda? Prasangkanya sendiri-sendiri. Oke. Nah, kemudian apabila ada yang mempunyai prasangka berbeda tentang Tuhan, maka kemudian dimusuhi, dianggap tersesat, dan harus seragam sesuai dengan satu prasangka saja. Prasangka tentang Tuhan itu sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ketidaknyataan Tuhan, saya menyebut ketidaknyataan Tuhan atau unreal God, itu menjadi sumber masalah karena ia, unreal God tadi, coba untuk dibuat nyata. Perbuatan Tuhan yang seolah-olah nyata itu telah melahirkan cerita-cerita pendukung tentang Tuhan. Kemudian cerita-cerita itu dibuat nyata juga. Cerita-cerita itu ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada nabi, utusan, atau kemudian miracle atau mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh nabi. Nah, ini adalah cerita pendukung agar Tuhan menjadi nyata. Unreal menjadi real. Unreal God menjadi real God. Bahkan ya, persembahan, peribadatan itu harus rutin dilakukan untuk Tuhan. Karena kalau tidak, maka Tuhan akan marah, murka, menurunkan bencana, memberikan azab, itu. Bahkan kemudian seseorang itu dapat mohon kepada Tuhan yang diyakininya untuk mengutuk orang lain, untuk mengutuk kelompok lain, meminta untuk menghancurkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Ketidaknyataan, tadi kan unreal God. Ketidaknyataan itu adalah kekosongan yang maha luas. Sesuatu yang tidak nyata, ketidaknyataan itu adalah kekosongan yang maha luas. Saya sedikit berikan jeda di sini. Ketidaknyataan adalah kekosongan yang maha luas. Hanya sesuatu yang luas tak terbatas itulah ketidaknyataan. Saya menyebutnya unreal. Sekali lagi, hanya sesuatu yang luas
tak terbatas ketidaknyataan atau unreal, itu adalah sesuatu yang tak terbatas. Begitu kita membuatnya nyata, maka kita membatasi segala sesuatu yang ada, mengkerdilkan dan mewujudkan dalam imajinasi yang terbatas. Oke. Kadang kita tidak mau menundukkan unreal itu menjadi sesuatu yang maha luas, tak terbatas. Kita nggak mau. Dan bahkan kemudian kita mengkerdilkan, kita membatasi, mewujudkan dalam imajinasi yang tak terbatas itu menjadi terbatas. Mewujudkan unreal menjadi real. Unreal God menjadi real God. Kita sedang mengkerdilkan atau kemudian membatasi. Yang maha luas tak terbatas, kemudian kita batasi dengan persepsi kita sendiri, dengan imajinasi kita sendiri. Saat bangun tidur dan membuka mata misal, apa yang dilihat? Dinding kamar, bantal, lemari, semua hal di seputar kamar Anda. Anda melihat sesuatu yang nyata, dan Anda tidak melihat Tuhan di sana. Karena Anda tidak melihat Tuhan, maka Anda berusaha membuat Tuhan menjadi nyata. Anda nggak ngelihat kan, yang Anda lihat bantal, lemari, guling, itu yang nyata. Nah, karena Anda tidak melihat Tuhan, maka Anda berusaha membuat Tuhan menjadi nyata. Anda kemudian mengatakan, saya melihat Tuhan di mana-mana. Saya melihat Tuhan di kamar, saya melihat Tuhan di bantal, saya melihat Tuhan di lemari, saya melihat Tuhan di pojok kamar saya, gitu. Anda mengatakan sekali lagi, saya melihat Tuhan di mana-mana. Itu karena unreal yang coba Anda bikin menjadi real. Padahal enggak kan? Bagaimana kalau kita jujur? Ini sulit, tetapi bagaimana kalau kita jujur? Tuhan yang disembah di dalam agama-agama itu merupakan real God atau unreal God. Ini pertanyaannya. Tuhan yang disembah di dalam agama-agama itu merupakan Tuhan yang nyata atau Tuhan yang tidak nyata. Pertanyaannya bukan Tuhan yang ada dan tidak ada ya. Saya tidak membahas Tuhan itu ada atau tidak. Tetapi real God or unreal God. Nyata atau tidak nyata. Sekali lagi, Tuhan yang disembah dalam agama-agama itu merupakan real God atau unreal God. Tuhan yang selama ini disembah tersebut, real God atau unreal God. Misalnya, kalau Anda beragama Islam, maka pertanyaannya Allah itu nyata atau tidak nyata. Kalau Anda beragama Nasrani, pertanyaannya Yesus itu nyata atau tidak nyata. Kalau Anda Yahudi, Yahweh itu nyata atau tidak nyata. Kalau Anda tahu misalnya, nah tahu itu nyata atau tidak nyata. Ini pertanyaan ya, pertanyaan reflektif kita, bukan judgement, tetapi pertanyaan. Dan kita bisa menjawab, kalau itu memang nyata bagi kita, ya kita akan bilang, Tuhan yang saya sembah itu nyata. Tuhan yang saya mintai itu nyata. Tetapi kemudian kalau kita bisa melihat bahwa itu adalah unreal, bukan ada dan tidak. Ada, itu bisa unreal. Unreal, itu bisa ada. Tetapi masalahnya kita mengakui nggak itu real atau unreal. Nah, unreal God yang kemudian dibuat menjadi real God. Atau itu, ketika saya tadi bangun tidur tidak melihat Tuhan, yang saya lihat adalah semua yang ada di kamar saya, kemudian saya ingin menyatakan bahwa Tuhan itu real, maka unreal ini saya buat real. Dan itu bisa. Kalau unreal God itu dibuat menjadi real God, kita perlu perangkat pendukung sekali lagi, agar ia dapat menjadi nyata. Kita perlu perangkat pendukung. Dan perangkat pendukung tersebut adalah pikiran. Sekali lagi, perangkat pendukung itu adalah pikiran. Pikiran
bisa memunculkan persepsi tentang Tuhan. Pikiran bisa memunculkan imajinasi tentang Tuhan. Pikiran bisa memunculkan bayangan tentang Tuhan. Nah, atau kita tidak berani mengakui bahwa Tuhan yang disembah itu adalah unreal. Tuhan yang disembah itu adalah tidak nyata. Ada, tetapi tidak nyata. Apakah selama ini manusia ya saling berlomba untuk menyembah ilusinya sendiri? Saya katakan menyembah ilusi sendiri itu karena berusaha membuat nyata dari yang tidak nyata tersebut. Saya menyebutnya menyembah ilusi itu karena kita sedang membuat nyata dari yang tidak nyata. Kita sedang meng-create the real God dari unreal God. Nah, kemudian kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa kita meminta? Kepada siapa Anda berdoa? Kepada siapa Anda meminta? Tentu kepada Tuhan yang sudah Anda buat nyata di dalam pikiran Anda sendiri. Kepada siapa kita berdoa? Tentu kita berdoa kepada Tuhan yang sudah kita buat nyata di dalam pikiran kita sendiri. Bila, nah ini pelan-pelan, bila ia cukup Anda tempatkan kepada posisi unreal God, Tuhan yang tidak nyata, sekali lagi, bila ia cukup Anda tempatkan kepada posisi unreal God, Tuhan yang tidak nyata, maka gugurlah segala doa dan pinta. Anda tidak punya alasan lagi untuk berdoa. Anda tidak punya alasan lagi untuk meminta. Mengapa? Karena Anda sudah bersama ketidaknyataan tersebut. Ketidaknyataan itulah yang lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Ketidaknyataan inilah yang maha luas. Ketidaknyataan inilah yang maha besar. Ketidaknyataan inilah yang tak terbatas. Kita nggak akan bisa mencari batas dari ketidaknyataan. Ketidaknyataan bisa kita sebut sebagai suwung. Bisa kita sebut sebagai zero point field. Nah, kadang kita membatasi itu, membatasi ketidaknyataan menjadi nyata, dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Baik, sekarang duduklah sementara, pejamkan mata, dan munculkan nama Tuhan bagi Anda. Tuhan yang Anda yakini. Anda duduk, pejamkan mata, kemudian munculkan nama Tuhan yang Anda yakini. Lihatlah diri Anda saat Anda menganggap Tuhan itu. Cukup pejamkan mata, sebutkan nama Tuhan Anda, refleksikan apa yang muncul di pikiran Anda ketika Anda menyebut nama Tuhan Anda. Unreal God, Tuhan yang tidak nyata, itu tentu akan sangat menakutkan. Kenapa? Karena tidak nyata. Kalau tidak nyata, pertanyaannya kan, siapa yang mengatur alam semesta? Nah, ini menakutkan. Ketika Tuhan kita pahami sebagai unreal God, maka ini akan menakutkan karena siapa yang ngatur alam, siapa yang ngatur kehidupan, siapa yang menciptakan semua di alam raya, siapa yang mengawasi manusia, siapa yang mengatur rezeki, siapa yang menentukan jodoh, siapa yang kemudian menentukan kematian, gitu. Siapa yang menolong manusia kalau dia sedang terpuruk, siapa yang memberikan rezeki. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan ketika kita melihat Tuhan sebagai unreal God, sebagai Tuhan yang tidak nyata. Karena pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan tersebut, kemudian Anda terpaksa harus menciptakan real God dengan seperangkat alat pendukung. Agar apa? Agar dia itu tetap menjadi nyata. Ketidaknyataan yang disadari oleh manusia itu sesungguhnya merupakan kekosongan yang
maha besar. Ketidaknyataan itu merupakan kekosongan yang maha luas. Ketidaknyataan itu merupakan kekosongan tak terbatas. Kekosongan yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ketidaknyataan itu alfa dan omega. Ketidaknyataan itu tidak berawal, tidak berakhir. Ketidaknyataan itu adalah abadi. Dan hanya dalam kekosongan dan keleluasan kita dapat berpelukan dalam cinta. Hanya dalam ketidaknyataan yang tak terbatas itulah maka kita dapat berpelukan dalam cinta. Karena begitu kita membatasi kekosongan, unreal tadi, dengan kenyataan yang kita buat, real, begitu kita membatasi itu, maka kita mulai menilai. Kita menilai ini salah, ini benar. Tuhan ini salah, Tuhan ini benar. Baik dan buruk. Teman dan lawan. Tuhan ini baik, Tuhan itu tidak baik. Oh, ini temanku karena seiman. Oh, itu bukan temanku karena tidak seiman. Kenapa? Karena kita mulai membatasi dan kita mulai menciptakan jarak di dalam sesuatu yang kita sudah ciptakan sebagai hal yang nyata. Dari unreal menjadi real. Nah, sahabat Bahtera, bagaimana kalau kemudian kita melihat apa adanya? Tuhan itu real atau unreal? Tuhan itu nyata atau tidak nyata? Kalau memang kita melihat dan mengakui bahwa Tuhan tidak nyata, dan kemudian saya menganggapnya ada, is okay. Kenapa? Karena kita tidak membatasi Tuhan itu di dalam pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak melihat baik, buruk, tidak melihat teman atau kawan, tidak melihat permusuhan, tidak melihat perbedaan, karena kita tetap mendudukkan apa yang disebut Tuhan itu menjadi unreal, karena itu adalah ketidaknyataan maha luas, maha besar, tak terbatas, tidak berawal, tidak berakhir, abadi. Sahabat Bahtera, nanti kita sambung lagi di series selanjutnya, Unexpected Journey. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.